Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika, masih dalam pembahasan persamaan garis lurus part 2. Ya, pada part 2 kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menyusun persamaan garis lurus maupun kita juga akan mempelajari tentang persamaan garis yang saling sejajar. Baik, kita mulai saja pembelajaran persamaan garis lurus part 2 ini. Nah, diharapkan setelah melihat video ini, kalian untuk hal menyusun persamaan garis lurus, kalian bisa menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu buah titik dan sebuah gradien, juga bisa menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik. Kita bahas satu persatu ya. Sebelumnya, nah ini ilustrasinya ya. Ini adalah sebuah bidang kartesius dengan dua buah titik, ada titik A dan titik B, di mana syarat untuk membuat suatu garis lurus itu ada dua. Syarat yang pertama, pilihannya ya, maksudnya ada dua buah titik. Jadi minimal sebuah garis itu dapat dibentuk oleh dua buah titik ya. Nah, misalnya dari A ke B. Kita tarik, ini kalau pakai penggaris lurus ya. Nah, seperti itu. Jadi minimal ada dua buah titik untuk membentuk suatu garis. Selain itu, ada juga caranya dengan terdapat satu titik. Satu titik bisa, namun kalau hanya satu titik, dia tidak akan jelas ya. Seperti misalnya di sini, titik K. Ini arahnya kemana kan nggak ngerti ya, ada kadang-kadang ke sini, ada ke bawah sini, itu nggak jelas arah. Jadi kita butuh satu lagi selain titik adalah gradiennya. Jika titiknya hanya satu ya, jadi ada dua ya kondisinya, syaratnya. Jadi bisa melalui dua buah titik atau titiknya cuma satu namun harus ada gradiennya. Baik, kita bahas satu persatu ya tentang syarat-syarat ini. Syarat yang pertama, jika adanya hanya satu titik dan sebuah gradien. Ya, jika suatu garis melalui sebuah titik, misalnya x1, y1 dan gradiennya m diketahui, maka rumusnya y min y1 sama dengan mx min x1. Sebenarnya ini tidak atau bukan hal yang baru karena bentuk umumnya kan y sama dengan mx ya, untuk persamaan garis. Nah, karena ada titik x1, y1, maka dilengkapi y dengan y1 dikurangi ya, x yang di sini juga dikurangi x1. Jadi hanya penambahan sedikit. Contoh aplikasi dalam soalnya, misalnya gini, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik min 5,4 dengan gradien min 3. Ya, kita coba pakai. Nah, di sini pakai warna merah ya. Di sini masukkan saja y min y1, ini kan x1 y1 ya. Y min 4 sama dengan m-nya sudah ada negatif 3, x min x1-nya min 5, min ketemu min plus 5 ya. Jadi y min 4 sama dengan, ini dikalikan, min 3x min 15. Nah, jadikan satu ruas untuk x, y-nya ya. Jadi kalau kita ke kiri semua, y min 3x pindah ke ruas kiri jadi tambah 3x, ini min 4 tambah 15 sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya y ditambah 3x ditambah 11 ya, sama dengan 0. Itu adalah jawabannya ya. Oke, next slide. Ini semoga dipahami dengan baik ya. Lalu bagaimana jika melalui dua buah titik? Nah, jika suatu garis melalui dua buah titik x1, y1 dan x2, y2,
maka rumus PGL-nya masih sama ya seperti yang tadi, tapi ada penggabungan, kita cari dulu gradiennya ya. Contohnya, nah di sini kalau kita mengacu pada dua rumus yang ini nih digabung, nanti kita cari gradiennya dulu. Misalnya kita belum mengacu pada rumus yang ini ya, yang ini belum ya. Misalnya gradiennya tadi X1, ini Y1, ini X2, Y2. Maka gradiennya adalah 3 dikurang min 4, ya 3 tambah 4 per X2-nya berarti min 4 ditambah 2. 7 per min 2 atau min 7 per 2. Ini untuk gradiennya. Sekarang untuk persamaannya, masukkan ke sini ya. Y min Y1, Y plus 4. Berarti kan yang ini sama dengan M-nya min 7 per 2 dikalikan X plus 2. Nah, biar sederhana, kalau ada bentuk pecahan kayak gini nih, per 2, dikalikan saja 2 semua suku ya. Berarti Y kali 2, 2Y. 4 kali 2, 8. Tersisa di dalam min 7. Karena ini sederhana ya, coret-coret bagi ya. X tambah 2. Sehingga hasil akhirnya 2Y tambah 8 sama dengan min 7X dikali ke dalam ya, min 14. Kalau jadi satu ruas, 2Y tambah 7X, ini min 14 nya pindah jadi plus 22 sama dengan 0. Lalu ini rumus apa? Nah, perhatikan nih rumusnya. Ini sebenarnya sama saja, namun ini penggabungan dari rumus yang ini nih, yang kuning yang pertama dan yang kuning kedua itu digabung. Jadi nggak perlu nyari lagi gradien, langsung masuk ke persamaan yang ini ya. Kita coba sama nggak hasilnya, lihat. Y min Y1, Y1-nya 4. Y2 min Y1, 3 tambah 4. Nih sama ya, atas bawah plus, karena nih rumusnya sama tuh, min Y1. X-nya, X min X1, berarti plus 2 per X2 min 4 tambah 2. Nah, tinggal kali silang. Y per 7 sama dengan X tambah 2 per min 2. Kalau dikali silang gimana? Tinggal ke bawah ya. Ini sorry, Y tambah 4 maksudnya. Nah, tinggal dikali silang. Min 2 dikali Y tambah 4 sama dengan 7 dikalikan X tambah 2. Dikalikan ke dalam, min 2Y dikurang 8 sama dengan 7X ditambah 14. Dijadikan satu ruas di sini yang positif ya. 7X. Jadi kita ke kanan semua biar positif, plus 2Y. Berarti 14 nya positif, 8-nya pun ikut positif karena pindah ke ruas kanan semua. Jadi tambah 22 sama dengan 0. Ini hasilnya sama kan? Nah, jadi bedanya kalau yang ini tadi 2 langkah, kalau ini satu langkah ya. Tinggal dipilih saja enaknya menurut kalian yang mana. Baik, kita lanjutkan. Nah, gimana jika hanya diketahui gambarnya saja? Kita lihat nih gambarnya nih, hanya seperti ini ya, nggak ada persamaannya, itu nggak masalah, kita tentukan saja koordinatnya. Di sini koordinat A adalah 0,3 dan koordinat B adalah 5,0. Kita pakai yang tadi perpaduan ya. Y min Y1 berarti ini kan X1 Y1, X2 Y2. Y min Y1, Y min 3 per Y2 nya berarti 0 kurang 3. Ini biasanya sama ya, min 3 atas, min 3 bawah kayak gitu.
X min X1-nya 0 per X2-nya 5 kurang X1 0. Tinggal Y min 3 per min 3 sama dengan X per 5. Kali silang. Ya. 5 dikalikan Y min 3 sama dengan min 3X. Dikali 5Y min 15 sama dengan min 3X. Jika dimasukkan dalam satu ruas, maka akhirnya 5Y tambah 3X dikurang 15 sama dengan 0. Itu saja, gampang ya, walaupun hanya diketahui gambarnya saja. Berikutnya, kita masuk pada persamaan garis sejajar, di mana diharapkan kalian bisa memahami sifat-sifat dari garis lurus. Nah, terus bisa membedakan garis yang sejajar dan yang tegak lurus. Kemudian bisa menentukan persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X dan Y. Dan terakhir bisa menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis yang lain. Kita mulai. Ya, sifat-sifat persamaan garis lurus. Yang pertama, kalau sejajar gimana? Kalau sejajar itu seperti yang sudah kita bahas di kelas 7, bahwa garis-garis yang saling sejajar jika diperpanjang tidak akan menemukan titik potongnya. Contoh kayak rel kereta api, walaupun diperpanjang sampai sejauh apapun tidak akan bertemu di satu titik ya, perpotongan. Dan nanti gradiennya akan sama. Nah, gambar seperti ini. Ya, ini garis K dan garis L itu dia saling sejajar. Biar diperpanjang dia nggak akan ketemu titik potong. Dan gradien K dan L ini sama. Lalu garis yang tegak lurus dia ketemu titik potongnya, bahkan membentuk sudut 90 derajat ya, titik yang garis-garis yang berpotongan itu. Bagaimana dengan gradiennya? Ya, gradien garis yang pertama dikalikan dengan gradien garis yang kedua, hasilnya negatif 1. Gambarnya seperti ini nih ya. Ini membentuk sudut siku-siku. Nah, seperti itu. Oke, tapi kita nggak mau membahas detail tentang garis yang tegak lurus ini ya, karena insya Allah akan ada di part 3 ya. Sekarang kita fokus pada garis-garis sejajar. Nah, baik, kita mulai untuk garis-garis sejajar. Jadi garis-garisnya tadi tidak berpotongan, juga gradiennya sama. Nah, kita akan membuktikan apakah garis K dan L benar-benar sejajar atau tidak. Nah, di sini kita ambil titik ya, ambil titik di situ yang dilewati oleh koordinat yang dilewati oleh garis K. Di sini ada min 4,0 dan di sini 0,-3. Nah, ini untuk X1, Y1, X2, Y2. Maka MK sama dengan Y2-nya min 3, Y1-nya 0, per X2-nya 0 tambah 4. Nah, ini min 3 per 4 atau min 3 per 4. Itu untuk MK. Sekarang kita cari yang ML. Kita tentukan dulu koordinatnya. Di sini 0,3 dan 4,0. Maka ML-nya Y2 min Y1 berarti 0 dikurangi 3 per X2-nya 4 kurang 0. 0 kurang 3 min 3 per 4 kurang 0, 4. Atau min 3 per 4. Perhatikan, antara gradien garis K dengan gradien garis L nilainya sama.
maka dapat dibuktikan oleh kalian jikalau memang gradiennya sama, maka garis K dan garis L itu sejajar ya. Kesimpulannya. Oke, next slide. Nah, kita lihat ada kondisi garis sejajar sumbu X, itu garisnya horizontal. Nah, seperti ini ya. Sumbu X itu yang berwarna merah nih. Nah, kalau garisnya sejajar sumbu X di sini L, dia sama bentukannya, sejajar dengan sumbu X. Nah, jika ada garisnya sumbu X, maka nilai gradiennya 0. Terus, kalau sejajar sumbu Y bentuknya vertikal dan gradiennya tidak terdefinisi. Nah, gambarnya seperti itu ya. Oke, kita mulai untuk contoh soal yang sejajar sumbu X dan Y. Nah, tentukan apakah garis berikut sejajar sumbu Y atau X. Nah, di sini A-nya 8, min 3 dan B-nya 5, min 3 ya. Kita cari dulu gradiennya. M sama dengan Y2 min Y1, berarti min 3 plus 3 per 5 dikurang 8. 0 per min 3 sama dengan 0. Karena gradiennya 0, MP-nya 0, karena garis-garis P ya, maka dapat disimpulkan kalau garis P itu sejajar dengan sumbu X ya. Nah, soal yang kedua, garis Q melalui titik E dan F. Kita tentukan dulu gradiennya. Jadi 4 dikurang 1 min 1 ditambah 1. Nah, 4 kurang 1, 3 per 0. Nah, kalau faktor pembagi atau penyebutnya 0, ini masuk kepada tidak terdefinisi. Nah, karena hakikatnya faktor sifat dari pecahan itu sendiri, pembagian itu A per B ini dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 berarti kalau bawahnya 0 tidak terdefinisi. Karena dia tidak terdefinisi gradiennya, maka dia sejajar dengan sumbu Y ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah, apakah garis-garis berikut sejajar? Kita lihat ya. Nah, di sini ada garis P dan garis Q. Ya, ini kita cari dulu gradiennya. MP sama dengan X1 Y1 X2 Y2. Berarti 3 dikurang min 3 tambah 3 per 11 kurang 7. 6 per 4 atau 3 per 2. Sekarang MQ. Ini jadi X1 Y1 X2 Y2. 6 dikurang 0 per min 5 ditambah 9. 6 kurang 0, 6. Min 5 tambah 9, 4. 3 per 2. Nah, karena sama gradien MP sama dengan gradien MQ, maka dapat disimpulkan P dan Q itu sejajar. Seperti itu ya. Oke, next slide. Nah, di antara persamaan garis berikut, mana nih garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X tambah 5? Nah, pertama-tama kembali tentukan dulu gradiennya.
Gradien persamaan ini adalah otomatis terlihat ya, karena bentuknya sudah sama dengan bentuk umum, yaitu gradiennya di depan variabel x, jadinya 2. Gradiennya adalah 2. Nah, kita cari karena sifatnya sejajar itu gradiennya sama, maka dari ketiga ini yang gradiennya sama-sama 2 itu yang mana saja? Bisa kemungkinan tidak ada sama sekali yang jawabannya, ataupun sama. Bisa semua atau beberapa saja yang gradiennya juga sama. Kita lihat yang A, yang I1, sorry. Koefisien X adalah 2. Maka gradiennya ini adalah 2. Sama ya? Nah, kalau sama berarti dia itu sejajar. Sekarang yang kedua. Wah, ini bentuknya berbeda. Gak usah masalah ya. Ini masih ingat di part 1, AX kuadrat, AX plus BY plus C. Nah, kalau bentuknya X dan Y-nya itu serumah seperti ini, maka gradiennya adalah min A per B. Min A per B. A itu temennya X, B itu temennya Y. Ya, berarti kalau di sini M-nya sama dengan min A-nya 4, B-nya min 2. Nah, 4 bagi 2, 2. Negatif bagi negatif positif. Berarti yang 2 pun bisa dikatakan sejajar dengan Y sama dengan 2X tambah 5. I3, kita pakai cara satu lagi ya. 3Y 6X min 1. Kembali ke yang cara mencarinya adalah MX plus C ya. 3Y ini kan harusnya bukan 3Y ya, di ruas kiri tapi Y aja. Biar tinggal Y aja, maka semua ruas dibagi 3. Makanya tersisa Y sama dengan 6 bagi 3 itu 2X kurang 1/3. Ya, kalian lihat di sini sudah bentuk Y sama dengan, maka gradiennya pun ini 2. Nah, berarti ternyata semua persamaan garis tersebut yang I1, I2, I3 benar sejajar dengan garis Y sama dengan 2X tambah 5. Persamaan garis yang sejajar garis yang lain. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui. Nah, kita cari dulu langkah pertama, cari gradien. Gradien itu kan M sama dengan min A per B. Berarti min A-nya temannya X, min 3 per B-nya 4. Atau 3/4. Ini M1. Sekarang M2. Karena sejajar, makanya M2-nya sama, yaitu 3/4. Masukin rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1. Mana sih? Ini X1, Y1 ya. Y min 6 sama dengan 3/4 X tambah 3. Ya, yang ini. Nah, ini lagi-lagi di bawahnya berupa pecahan ya. Jadi semua dikalikan 4. Jadi 4Y min 24 dikali 4 ya. Ini coret. Tinggal 3 dikalikan X tambah 3. 4Y min 24 sama dengan 3X tambah 9. Jadi satu ruas 4Y min 3X min 33. Tuh. Wah, option jawabannya 4Y sama dengan, ya, nggak masalah. Si Y doang yang ditinggalkan, tinggal 4Y sama dengan pindah semua. 3X tambah 33. Optionnya yang D. Ya, itu untuk pembahasan slide ini.
Next slide. Nah, masih contoh soal ya. Tadi optionnya lama terlihat ya. Perhatikan, sama dengan soal-soal sebelumnya, langkah pertama cari gradien garis yang pertama. Berarti kalau misalnya ini X1, Y1, ini X2, Y2, maka gradiennya adalah 1 kurang 4 per 5 kurang 3. 1 kurang 4 min 3 per 2 atau min 3 per 2. Ini gradien garis yang pertama. Yang kedua itu kopas min 3 per 2. Oke, kita masuk ke Y min Y1. Y1-nya 6. M min 3 per 2. X min X1. Nah, kali 2 semua. Dari mana? Pecahan yang ini ya. 2Y min 12 sama dengan min 3. X kurang 4. Kalikan dalam 2Y min 12 sama dengan min 3X tambah 12. Nah, kita mengacu pada option jawaban ini. Y dan X-nya dijadikan 1. Baiklah. 2Y tambah 3X. Nah, angkanya sekarang 12 di ruas kiri plus 12 di ruang kanan. Bareng lagi jadinya 12 tambah 12. Hasil akhirnya 2Y tambah 3X sama dengan 24. Ada nggak jawabannya? Ada ya? Yang C. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Next part 3 insya Allah menyusul. Dan nanti akan ada latihan setelah kalian melihat video barusan ya, yang barusan tentang persamaan garis yang sejajar dan lain-lain. Linknya saya share ketika meet pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.